Cuman aku Lakers ini menyayangkan apa sih ini timnya ini? Tapi ini oke, lu bilang apa sih tim ini? Menurut gua gini Tun, ada satu kelebihan Lakers yang gua rasa akan sangat dimaksimalkan sama Lakers nanti sama Frank Vogel pada saat ketemu Nets atau khususnya ketemu Nets. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kali ini gua sama siapa tuh sebelah gua? Siapa sebelah lu? Gua ya? Ya, boleh deh yang baju hijau. Dimas Mari. Dan Santun Frederick. Guys, sepatunya berubah-berubah terus ya, Boy ya? Enggak itu aja, iya, Boy. Biar kelihatannya banyak, Boy. Setiap mau syuting pinjam punya orang pasang. Iya, pinjam biar pasang. kelihatannya banyak aja. Guys, kita ngomongin NBA yuk. Kan baru-baru ini tuh pertukaran pemain tuh lagi gencar-gencarnya, dan salah satu yang paling heboh tuh adalah yang mau kita bahas nih hari ini, yaitu Los Angeles Lakers. Dan satu lagi Lakers. Tapi sebenarnya tim yang satu lagi nggak segitu hebohnya sih di bursa pertukaran pemain, tapi menurut gue skuadnya masih sangat layak kita omongin. Skuadnya udah heboh, iya. Yoi, Brooklyn Nets. Jadi Brooklyn Nets. Ya, gue pengen tahu Dimas sama Santun musim depan kayak apa nih kekuatannya Lakers sama kekuatannya Nets. Gue kasih gambaran sedikit ya sebelum kita ngomong lebih jauh bahwa NBA itu NBA musim 2021-2022 itu akan dimulai sekitar bulan Oktober. Jadi nanti playoff di April, kalau salah di April. Oh, ini normal sudah, Boy, sekarang ya? Di sana mah udah normal kayaknya ya, di kita masih pakai masker. Enggak, maksudku kan tahun lalu kan udah nggak berkurang. Oh iya. Tahun ini kembali 82 ya? Betul, ya. Lalu kemudian ini dua tim ini salah satu dari 5 tim andalan, salah satu dari 5 game andalan di malam Natal ntar. Jadi ada ya. Lakers Christmas Games, ya. Sisanya yang lain gue nggak hafal, tapi gue inget banget di Nets akan ketemu Lakers di Christmas Games. Gue siapa dulu ya? Santun dulu deh. Tun, gimana Tun? Lakers Tun. Kalau lu lihat pergerakannya nambah-nambah pemain kan seumuran lu semua nih. 38, 39. Kalau aku masuk situ paling tua aku, Boy. Paling tua lu ya. Lakers tahun depan ini walaupun dia banyak rembak pemain kan, yang sisanya kan cuman LeBron sama si siapa? Gasol, Anthony Davis, ya, sama Talen Horton Tucker. Ya. Kemasukan Trevor Ariza, Dwight Howard, Case Bazemore, Kendrick Nunn, Malik Monk, Carmelo Anthony. Biasa aja sih, Boy. Rajon belum? Loh, iya. Maksudku, aku ngeliat Lakers biasa aja, Boy. Russell Westbrook belum kamu sebut tadi. Iya, malah dia paling jago ya. Iya. Russell Westbrook. Biasa aja sih ngelihatnya. Ya paling ini pemain-pemain tua ini berharap nggak cedera aja. Loh, jangan berharap banyak. Orang dia cedera mulu semua rata-rata kemarin. Iya, itu makanya aku bingung. Ini ngapain nih kumpulin kayak gini sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya dia sehat, bagaimana, Boy? Ya kembali, Boy. Nafas, Boy. Apa ya? Kan bisa rolling player. Kan cadangannya juga semuanya. Cadangannya tua juga. Iya, maksudnya kan ganti-ganti. Iya. Memang sih oksigen banyak, Boy, di pinggir lapangan. Ada 2 di Lakers tuh sekarang. Walaupun ada 2 pengumpul angka terbanyak yang masih aktif itu kan ada 2, LeBron James sama Carmelo Anthony toh. Tapi ya biasa aja. Ya berharap aja mereka nggak kumat encoknya, ankle-nya, dengkulnya. Nggak melihat itu sesuatu. Ini biasa aja. Tapi penjualan tiket, sepatu, merchandise segala macam luar biasa. Itu lain hal. Kita ngomong performa di performa. Jangan dulu kita ngomong di playoff ya. Ya. Lihat biasa aja. Aku cuman harap-harap cemas. Sebentar cedera. Tadi lu bilang
kalau di playoff beda ya. Berarti lu yakin lolos playoff berarti ya? Maksudku enggak, kita masih Loh, tapi lu tadi di playoff beda. Berarti lolos playoff. Ini aku yang ngomong sih. Lucu sih. Ya memang sih karena si Westbrook kemahalan toh. Jadi 3 pemain aja udah mahalnya minta ampun. LeBron James, Anthony Davis dan LeBron. Oke, ya benar. Itu sudah makan lebih dari 1/4 budget mereka. Sisanya murah-murah, Boy. Iya, makanya itu. Kalau pemain muda mungkin dimasukin, ya masih nggak lihat apa ya. Ya biasa gitu loh. Paling dia tuh dia masuk playoff syukurlah. Oke. Langsung lihatnya. Kalau masuk playoff syukur ya. Berarti lu nggak yakin sama mereka ya? Nggak yakin. Enggak. Mas, masalahnya Mas? Dimas dulu lah ngomong. Oke. Gua nih jadi teringat sama Los Angeles Lakers season 2012-2013. Aduh, kejauhan, Boy. Enggak, gue mau nyebutin ininya, squadnya. Itu nothing happen, Boy. Nggak terjadi apa-apa. Squadnya luar biasa. Iya, ada sih itu kan, Steve Nash. Iya, Steve Nash, Dwight, Gasol, Meta, satu lagi Bean. Betul, Mas. Itu luar biasa, Dan. Takutnya ini berulang. Iya. Ini yang gue khawatirkan sebenarnya. Iya. Gue teringat jadinya. Ada Dwight juga di situ, gitu loh. Iya. Dan ya memang kalau di sosial media kan bilang Westbrook, Carmelo sekarang lagi mengejar cincin. Ya. Ngomongnya kan gitu. Ya harapan mereka dengan squad ini, iya mereka harus kerja keras buat dapatkan cincin. Kalau playoff, gue jamin lolos. Ya. Cuma kayaknya lolos, Mas. Kayaknya enggak ke playoff. Karena asli yang season kemarin di awal regular bagus, di playoff masuk tapi kan hancur. Dia kalah sama siapa ya? Lupa. Phoenix Suns. Nah itu. Ya playoff gue masuk lah. Gue tuh gini, kalau gue tuh gimana, Dan? Kalau banyak orang menyaksikan mereka ini hanya karena usia gitu. Karena usia. Gue nggak apal-apal bener. Tapi semua ini udah veteran lah, udah senior ya, udah senior semua. Tapi terlepas dari itu, mereka ini sebenarnya juga bahkan masih lebih jago dari pemain-pemain muda gitu. Pemain-pemain muda yang ada di NBA juga masih di bawah mereka. Khususnya ya, lu sebut aja LeBron pastinya. Lalu kemudian Anthony Davis, Westbrook, Carmelo. Itu nama-nama yang sekarang masih di atas. Kalau kita lihat, kenapa? Cuman kalau kita melihat apa di musim lalu itu 2 aja pemain intinya kan tahun lalu kan si LeBron James sama Anthony. Begitu salah satunya cedera, Boy, pengaruhnya luar biasa. Nah sekarang banyak, Boy. Iya, karena ada Westbrook, Boy. Bench playernya luar biasa loh. Iya. Jadi sekarang itu memang ini punya nama besar, cuman aduh gimana ya. Kita mau ngomong juga. Nah itu dia maksud gua. Jadi kalau kemarin itu memang semuanya kayak akrab sama cedera ya. Tapi misalnya kalau LeBron nggak ada, masih ada Westbrook, masih ada Carmelo gitu. Jangan lupa nih. Westbrook sama LeBron itu juga 2 pemain aktif yang triple double-nya masih sangat paling tinggi, bahkan 2 yang nomor paling 1 Westbrook. Nomor 1 kalau Westbrook di liga gitu. Jadi terlepas dari beberapa bintangnya tua gitu, mereka tuh masih bisa jadi fasilitator untuk yang lain-lainnya gitu. Khususnya kalau misalnya memang dia jago tembak ya. Jadi dan nggak terlalu terlalu direken lah sama lawan-lawannya. Mungkin bisa jadi kalau Kendrick Nunn tiba-tiba bisa membawa timnya. Mungkin kalau dia Kendrick Nunn step up, tiba-tiba boleh. Kendrick Nunn mau main posisi berapa? Dia pasti posisi 2. Iya benar. Karena di Miami dia tuh main 1, tapi dia bilang gue siap buat posisi 2 di Lakers. Dia ngomong gitu sih memang. Tapi di Miami dia main 1 si Kendrick Nunn itu, gantiin si Dragic ya. Oh ya, Dragic. Nah itu si Kendrick Nunn second point guard-nya gitu loh. Nggak tahu Rondo jadi masuk nggak Rondo ya?
Itu kemungkinan nggak besar tahu masuk kalau- ya. Jadi catatan aja pada saat kita syuting ini tinggal beberapa detik lagi kayaknya keputusannya Rondo ya. jadi Lakers. Asal jangan kayak Ronaldo mau ke City tiba-tiba ke Messi aja, ke United aja. MU. Ya. Tapi gue mau tambahin ya. Lakers itu season lalu big man-nya berkurang. Sekarang big man mereka sama saat mereka juara di bubble. Mereka punya banyak big man. Ya. Gasol, AD, Dwight. Ya. Nah, waktu itu kan sama tuh. Banyak juga big man-nya. Ada siapa namanya? Gasol ya? Gasol udah belum ya? Belum. McGee. Iya. Ada McGee, Dwight, sama AD gitu loh. Sama satu malah ada Boogie. Cuma Boogie kan cedera. Iya. Habis Itu dibuang nggak usah kan dihitung ya? lah. Iya, itu nggak usah dihitung lah. Terus masuk lagi Rondo. Wah, ini kan berarti kan mentalnya nih masih ada saat di bubble harusnya. Iya. Ini menurutku, Mas Antun kan coba Mas Antun. Tapi ada duet ya lumayan sih ya. Cuman aku nggak, tetap feelingku apa ya? Bukan meremehkan ya, cuman nggak berharap banyak boy sama Lakers. Nggak berharap banyak sama Lakers. Gak berharap banyak ya. Kalau ngeliat nama-namanya kita familiar semua pasti. Apa? Kalau ngeliat nama-namanya yang masuk di skuadnya Lakers pasti familiar semua. Familiar semua. Cuman, ya, iya sih. Alah, ini apa ini? Tapi kalau gue juga begini ya, terlepas dari memang kita kan, obrolan kita kan cukup tertarik oleh, terserap gitu, terpusat sama beberapa nama yang masuk ke Lakers. Jadi kayak misal Carmelo, Westbrook, dan lain-lain. Cuman menurut gue yang masih akan sangat penting di Lakers ya tetap LeBron James. LeBron James mau kayak apa timnya, berapa tahun karirnya, playoff, lalu kemudian kekuatannya itu nggak pernah bisa diremehkan. Walaupun orang gini, kayak kemarin orang misalnya bilang bahwa dia tidak muncul sebagai salah satu pemain yang difavoritkan jadi pemain paling jago di musim depan gitu 2021. Iya. Tapi no vote. Iya. Selalu berulang di awal musim gitu. Nggak bakal juara. Juara. Nggak pernah. Tapi tetap contender gitu. Jadi Jadi itu yang salah satu menurut gua siapa aja deh, mau ada Westbrook, mau ada Carmelo, ada siapa, ada LeBron gitu. Kalau misalnya nggak ada LeBron, nama-nama pemain tadi celungu tuh pelangap-pelongo gitu. Justru nanti gelunya justru di LeBron. Itu LeBron sama Ade sih kalau lihat. Ade itu pengaruhnya luar biasa. Ade. Bahkan Ade pun nggak ada LeBron juga nggak, ya karirnya Ade sebelumnya kan di Pelican apa segala nggak signifikan gitu. Menurut gue begitu. Nah, gue tuh pengen bandingin tuh, kalau ini kan di barat, kalau di timur nih, satu tim yang menurut gue kalau dia nggak nginjek garis kemarin tuh lawan itu juara harus ya. Brooklyn Nets. Kalau suruh pilih Tun, Brooklyn atau Lakers, lu pilih mana? Jelas Brooklyn, langsung aja. Lu jelas Brooklyn. Jelas Brooklyn. Apa karena di timur ya, Brooklyn timur ya. Tapi kalau ini kita ngomong gini ya, aku kalau maunya ngomong itu pasti harus apple to apple, maksudnya mereka sama-sama di kekuatan penuhnya dan nggak ada yang cedera. Kita ngomong gitu. Jangan ngomong Lakers berarti. Enggak, boy. Kalau kita ngomong ada yang cedera itu lain cerita. Tapi kalau semuanya pemain intinya sehat, semuanya sehat. Wah, Brooklyn ini sama Kyrie Irving nggak suka-suka nggak main. Itu Brooklyn ini tim yang gila. Lu gimana? Gila. Tapi setuju sih ya. Maksud lu tadi kalau Kyrie Irving nggak main dukun maksudnya? Dia Kyrie Irving kan ini pemain suka-suka. Hari ini dukun. Ngenak badan nggak main. Besok ada yang ulang tahun nggak main. Lagi nggak mood nggak main. Bebas. Ternyata mereka itu Kevin Durant, James Harden sama Kyrie Irving di regular season tuh cuman 8 kali aja main bersama loh, main bareng. Iya, cuma 8 kali aja. Dari 70 berapa game, boy? Ya, sekian banyak game itu dia cuma main 8 kali. Iya, main bareng. Berapanya
Dan itu aja kuat gitu ya. Iya, dan di playoff juga James Harden nggak 100%. Iya. Nggak 100% betul. Waktu itu sempat ada. Dia cedera kan, hamstring. Ya. Ketambahan lagi pemain baru, ada pemain veteran yang favoritku juga, Patty Mills. Patty. Backup. Iya. Mau shooting guard, point guard sembarang dia itu. Nah, itu luar biasa. Ini tahun ini kayaknya aku jagokan ini, Brooklyn Nets. Ada Cam Thomas juga yang kemarin di Summer League gila-gilaan. Ah, itu ya. Yeah. Pemain cadangan jilik dia. Gimana Mas menurut lu Mas? Gue kalau ngomongin East ya udahlah, udah pastilah gue ya. Tapi kalau di final mereka tuh nggak punya big man. Asli kemarin dia kalah sama si Bucks. Kan udah jelas mismatch saat dia gaya permainan masa kini itu nggak perlu big man, boy. Yang penting mereka sehat semua, ini hancur kamu ditembak, passing tembak. Hancur, boy. Kita nggak usah ngomong statistik ya sama mereka ini ya. Iya. Aku tutup mata aja, mereka ini menang. Iya, paham. Tapi kalau aku masih berharap dengan big man ya, nggak tahu gimana. Karena aku lihat squadnya ini nggak ada big man sama sekali loh. DeAndre katanya mau keluar. Cuma Black Griffin sehat sekarang. Dia main makanya itu. Deker lagi sekarang. Ini kalau di East ya udahlah, juara lah dia, juara wilayah. Tapi kalau di final juara wilayah siapa ya? Tapi kalau di final boy, gua nggak tahu ya, bisa jadi ketemu Warriors kan. Tapi nggak tahu ya nggak. Iya, Warriors tuh. Masih ada Warriors tuh kan. Kenapa kita bahas Lakers? Kita terlena loh sebenarnya. Kita lupa ada macan tidur loh. Iya. Tapi ada satu statement dari James Harden. Dia bilang dia bilang? At full strength, nobody can beat us. Kata James Harden. Itu kemarin juga di yang dia ngobrol, Kevin Durant ngobrol sama Draymond Green. Iya. Itu juga dia itu kata-katanya Kevin Durant menurut gua ngeri gitu. Dia bilang kalau semua pada sehat, sehat ya. Anjir itu dia hawa membunuhnya itu menurut gua kuat banget ya. Yang menurut gua itu paling gila. Dia kayak dia bilang ya nggak ada cerita lah, kalau semua pada sehat ya selesai, gampang banget NBA dengan kekuatan dia sekarang gitu. Ini aku mau mau meramal. Kayaknya ya, misalnya Golden State Warriors itu Klay Thompson, Stephen Curry. Aku cukup ngomong dua ya. Klay Thompson sama Stephen Curry itu manusia dua itu sehat. Kayaknya ketemu di final sama mereka. Sama Draymond penting boy, Draymond Green penting boy. Ya boleh lah. Pokoknya manusia dua itu sehat lah boy. Ya. Berarti Lakers nggak masuk? Lakers kalah boy, lihat aja boy. Aku bukan meremehkan, cuman Iya. Enggak, walaupun Westbrook itu gila, kita sama-sama tahu gila itu segila apa Westbrook. Dengan triple double-nya sampai sekarang mimpin. Kayaknya episode berikut kita harus bahas Warriors ini kan karena boleh. Karena Lakers kan perpindahan pemainnya kan heboh tuh. Iya, heboh. Klay Thompson kan diprediksi bakal main di Christmas game toh. Bisa main. Iya. Tapi Westbrook saat di Washington Wizards sempat cedera loh. Males-malesan dia waktu itu. Iya. Pemain superstar tuh bebas, Mas. Kayak kamu tuh kan waktu main kan males-malesan enggak apa-apa enggak main. Berarti kalau ada Westbrook cuma ada LeBron berarti bisa final dong. Maksud kamu gitu kan? Di mana? Kalau nggak ada Westbrook, misalnya cedera cuma ada LeBron, berarti bisa masuk final Lakers kan? Nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa ya? Lakers itu bisa berbicara kalau 3 orang itu sehat lah. Westbrook, LeBron, Davis. Salah satu cedera, apalagi Ade ya. Ade itu sangat, kalau aku lihat perannya penting banget ya, boy. Dia defense, dia poin, dia jaga orang. Ngomongin itu luar biasa. Nah, gimana itu? Mas, defense-nya kan Lakers salah satu yang paling kuat kan? Iya. Itu makanya gue bilang bahkan paling kuat kalau nggak salah. Makanya tadi gue bandingin dan sama si Brooklyn. Maksudnya buat defense big man yang mereka tuh itu kehilangan banget kalau gue bilang. Nggak tahu ya kapan nanti mereka tiba-tiba ngambil sesuatu yang menggembarkan juga, nanti nggak tahu. Kalau Lakers sudah jelas kuat, backcourt-nya istilahnya kan hebat semua gitu loh. LeBron James timing blocknya luar biasa. Anthony Davis apalagi Dwight gitu loh. Ngomongin defense nih ya. Jadi
Kalau lihat Nets ya musim lalu 2020-2021 tuh Brooklyn Nets tuh adalah tim dengan true shooting persentasenya tuh tertinggi dalam sejarah NBA. Jadi kalau ini dua tim ketemu, gua rasa kayak jago bertahan ketemu sama jago nyerang gitu. Nah, iya itu dia itu. Jago bertahan sama jago nyerang gitu. Kalau kita lihat yang kemarin kan beberapa skor NBA, nggak ada akan seru banget gitu. Yang satu nyerang terus, tapi defense-nya edan-edanan, tapi juga Lakers tidak bisa diremehkan gitu kalau nyerang. Nah sementara kalau dia nyerang, gue nggak tahu nih apakah James Harden kan punya reputasi katanya males defense, walaupun gue nggak. Iya. Itu jago aja dia defense sih. Apa? Kalau dia mau jago aja sih defense. Kalau dia mau jago aja, cuman kalau semuanya juga tapi mau. Di squad coach-nya ternyata coach-nya James Harden yang di Houston udah nggak ada loh sekarang. Houston. Anthony. Iya udah nggak ada sekarang di Brooklyn. Tapi kalau secara team play nih, Mas, kalau lo lihat Mas ya, secara team play, Nets itu menurut gue akan sangat mengandalkan isolation. Iyalah pasti. Isolation. Lu kebayang James Harden pegang bola, selesai sudah. Yang lain boleh duduk manis dulu, gantian Kyrie, begitu juga. Kevin Durant, iya. Jadi, gue membayangkan di sebelahnya, kita asumsikan Rondo udah 100% pindah ya. Itu bisa lebih service. Apalagi kan dengan semakin dewasanya LeBron, lu tahu juga LeBron asisnya banyak, Westbrook juga asisnya banyak. Betul. Itu yang akan jadi dua hal yang cukup berbeda dari dua tim ini. Yang satu kayaknya akan lebih banyak mengandalkan asis, yang satu lagi isolation, offense. Bawa bola sendirilah. Jadi, coba nanti ya tetap aja mana yang lebih hebat ujungnya. Benar. Ini poinnya lebih banyak ya itu yang bisa menang gitu. Menurut lu gimana? Gue mau tanya dulu deh Dan, sama lu sama Mas Anton. Ya. LeBron, KD. IQ-nya yang paling hebat siapa di antara dua ini? Kevin Durant. Nah, Idan? Hah? Idan? Gua Aki basketbolnya kan? Aki basketbol gini. Kevin Durant. Wah, gua enggak. Ini dua-duanya. Gua nggak bisa mengatakan satu lebih unggul daripada yang lain. Gini. Kalau LeBron lebih all round dia defense bagus. Oh ya gini. Ya, bentar. Si LeBron lebih kuat ke bertahan. Wah, langsung hilang sinyalnya. Hah? Lebih kuat bertahan dia. Terus? Boy, suaranya masuk, Boy. Mana Idan? Suaranya hilang sinyalnya. Ada terus Dan. Terus Mas Anton, LeBron lebih ke defense, lebih kuat daripada si instingnya lebih bagus Kevin Durant. Iya. Tapi kalau menyerang, Kevin Durant tuh apa ya? Bener-bener suka-sukanya dia. Kalau dia pegang bola, gila itu memang orang itu. Idan. Kalau Kevin Durant itu ngeri, Boy. Menurut gue. Iya, ngeri. Okay. Tapi LeBron mungkin tidak ngeri, tapi juga sebenarnya sama berbahayanya sama Kevin Durant. Sama-sama bisa membunuhnya, terlepas dari misalnya rata-rata poinnya, misalnya Kevin Durant lebih tinggi lah ya. Kevin Durant lebih tinggi rata-rata poinnya gitu. Misalnya Kevin Durant masih bisa 30-40 poin gitu satu game. Tapi di sisi lain ketika LeBron megang bola, lu nggak bisa leha-leha gitu karena asisnya dia bisa 12 asis, 11 asis gitu. Jadi sama-sama ngerinya menurut gua. Jadi kalau memang yang dia megang bola terus dia yang nembak, gua sih ngeri Kevin Durant ya, emang ngeri Kevin Durant, tapi bukan berarti LeBron tidak berbahaya ya gitu. Jadi kalau ngomongin ngeri, jatuhnya tuh mental. Mental mereka tuh lebih hebat. Kalau Jordan udah mengakui, LeBron, KD, siapa yang menurut kalau secara mental dia ngakuin KD udah luar biasa, mentalnya paling bagus. Secara IQ all around udah pasti LeBron. Semua orang bilang gitu, ngomong seperti itu karena basketball IQ ya, bukan secara mental.
Karena LeBron itu yang bilang Idan. LeBron megang bola aja udah serem gitu loh. Iya. Dia bisa melakukan apa? Apalagi kalau gua secara offense, Durant udah luar biasa. Defense gua belum lihat Durant itu gitu loh. Iya, LeBron defense-nya, bloknya berapa coba? Iya. Asisnya berapa? Durant asisnya berapa? Jarang kan Durant banyak asis. Jarang, Ya. memang dia. Jarang. Tapi skor luar biasa. Skor gitu luar loh. biasa. Nah, Sampai kemarin gua kemarin lah baru gua lihat ada di Instagram juga, Boy. Ternyata pemain sebelum Kevin Durant adalah Kevin Garnett. Yang apa nih, yang apa? Ya modelnya kayak begitu. Bisa iya, dribble, Kevin Garnett. tinggi ya. Katanya Ya. seperti itu. Tapi gitu loh. nggak seserem Kevin Durant, Mas. Iya, betul. Akhirnya kan Kevin Garnett Durant ini beda. Iya, lebih diarahkan ke main 4, ke main 5 gitu. Aku tuh gitu. lagi ngebayangin akan berapa banyak double-double di setiap Lakers main. Pasti itu yang double-double itu kan Westbrook udah pasti. Nah, LeBron James sama Anthony Davis. Itu statistik 3 orang ini nanti diperhatikan. Pasti double-double terus. Ini sorry sebelum terlalu jauh nanti. Iya. Kalau misalnya ditun Kyrie lawan Westbrook, wah. Hai boy. Kyrie lawan Westbrook. Ya. Westbrook boy. Bagus Westbrook. Kyrie sih jago boy. Kyrie itu jagonya ya gocek bola. Dia jarang masing. Cuma dia eksekusi bagus, dribbling bagus, penetrasi bagus. Westbrook lebih serem. Dia punya rebound banyak, dia defense bagus. Secara efektivitas ya kita ngomong ya. Ya. Karena kalau apa ya? Itu nanti pasti diserahkan kalau Rondo masuk, bagi bola itu pasti diserahkan ke Rondo. Atau LeBron. LeBron banyak megang bola. LeBron main guard ya. Nggak jadi triple double dong Westbrook. Mas, lu gimana Mas? Kyrie sama itu Mas? Kyrie karena Kyrie lu. Takutnya ya, ini ketakutan gua. Kebiasaan Westbrook atau yang sudah dia lakukan di Wizards kebawa di Lakers. Gue jelek banget menurut gua main di Wizards dia. Takutnya kebiasaan itu terbawa ke Lakers, sedangkan Kyrie mainnya gitu aja udah. Ya. Enggak, waktu di Wizards itu kita nggak bisa ngomong Mas. Dia tuh makanya cuma numpang lewat di situ. Iya, makanya itu takutnya ke bawah. Cuman aku Lakers ini menyayangkan apa sih ini timnya ini? Tapi ini lu bilang apa sih tim ini? Menurut gua gini Tun, ada satu kelebihan Lakers yang gua rasa akan sangat dimaksimalkan sama Lakers nanti sama Frank Vogel pada saat ketemu Nets atau khususnya ketemu Nets. Lakers punya pemain besar yang dominan di bawah ring. Gua nggak lihat siapa lawannya di Nets yang bisa tahan itu boy. Jadi lu kebayang ada LeBron, ada AD di bawah. AD mau minum aqua dulu bentar, diganti sama Dwight Howard. Masalahnya sekarang gaya mainnya NBA sekarang tuh tembak di luar boy. Nah, enggak masalah. Dwight Howard udah bisa. Enggak masalah, mereka juga. Lu ingat bisa. Anthony Davis yang buzzer beater 3 point itu pas. Ya. Yang bubble. Semuanya juga bisa boy main luar. Ketika semua bisa main luar, pas dia main di dalam, siapa boy yang jaga AD, LeBron, Howard main di bawah tuh mereka punya skill yang lebih kuat menurut gua. Kita lihat aja geser Kevin Durant kayak kalau misalnya Kevin Durant diposisikan sebagai pemain 5 gitu ya. Udah terlihat Kevin Durant saat di Olimpiade kemarin di post play di bawah sama Luka. Sama Luka geser boy. Iya. Bahaya. Itu boy bahayanya boy menurut gua kenapa Lakers bisa ini. Gua mau bilang sama Steve Nash nih. Season ini Steve Nash latihan defense yang banyak deh. Kalau offense gak usah lah. Siapa tahu Steve Nash nonton kan? Iya. Sama satu lagi nih sebelum kita bubaran. Yang harus kita bahas James Harden. Belum sempat nonjol di Rockets menurut gua. Iya. Tuh, dia masih bisa. Harden. Ya. James Harden itu tetap James Harden. Tetap pemain yang
Ya salah satu pemain favorit ke Boy, pemain pintar. 30 poin masih bisa lah ya tetap ya, walaupun ada KD, walaupun ada siapapun di situ. Iya, dia ini kan masalahnya musim kemarin kan selain ada KD, jadi dia bukan bebannya bukan di dia semua tentang skor. Iya. Dia juga nggak maksimal kan, ada cedera hamstring segala macam tuh. Ya. Itu kita sempat bingung kan kenapa Harden mainnya begini kok santai sekali, walaupun masih bisa lah beberapa poin ya. Kalau dia musim depan ini mudah-mudahan dia kan beda suasana kan. Tahun lalu kan dia masuknya kan nggak awal dari awal musim ya. Ya kembali lah performanya minimal dia itu 25 poin per game. Masih tetap gila lah Harden ini. Gila. Dan itu ada yang bisa saingin nggak di sebelahnya di Lakers menurut lu Mas? Nggak ada ya? Ya ada. Russell lah kan. Tetap cuma Westbrook. Iya, triple double, dia kan juga triple double juga kan, kan. Betul. Kuat-kuatan aja itu berdua. Iya. Westbrook, tapi seru kita bahas ke depannya kita bahas Warrior seru. Warriors sama Milwaukee kalau gue sih. Milwaukee. Aku malah ke Bulls, Boy. Bulls serem loh ini. Boleh lah. Semua tim yang ada Demar DeRozan ya berat. Beda ini dia kedatangan Boy. Lonzo. Lonzo Ball kan mau mengeluarkan kapasitas permainan yang sebenarnya katanya. Waktu kemarin sana dia bukan itu permainan saya, dia bilang gitu. Kalau kita lihat Boy. Kalau Melo gue boleh lah. Kalau Lamelo yang pindah, tapi ini bukan Melo ya. Melo ya. Tapi ya itu Boy, nggak tahu Lakers walaupun ya nama-nama besar ada Carmelo belum kita bahas loh. Carmelo nggak tahu minute play-nya bisa nggak dapat 20 menit per game itu nanti ya. Carmelo ya. Tetap penembak gitu kan dia itu. Tapi secara pergerakan aku melihat dari yang 5 tahun yang lalu sudah banyak berkurang lah. Walaupun tembak-tembakannya masih tetap ada, cuman ya dia pemain backup lah dia. Ya backup aja. Dan makanya gue bilang pemain jago itu ketika dia fit tetap nggak bisa diremehin gitu. Kecuali emang apalagi ini pemain-pemain yang bukan pemain yang tiba-tiba muncul terus hilang lalu kemudian hanya mengandalkan nama besar gitu. Ini pemain-pemain yang catatannya itu tetap bagus gitu. Jadi nggak bisa diremehkan. Memang nanti akhirnya jadi perannya saya pelatihnya Frank Vogel ya. Vogel yang akan jadi ngeramunya kayak apa gitu. Tapi gue sih sama kayak Santun ya. Kalau misalnya secara tim, memang ngeri sih Brooklyn Nets ya. Brooklyn Nets ngeri sih menurut gue ya. Latihan defense kalau gue sih. Kalau udah defense-nya bagus, wah bahaya memang. Ya latihan defense ya. Ada yang jago latihan defense nggak di IBL Mas yang bisa dipanggil dikirim ke Brooklyn? Kalau defense-nya Coach Amran. Defense Brooklyn itu menyerang. Defense Brooklyn itu menyerang. Karena pelatihnya juga pelatih MVP 2 kali. Steve Nash itu kan general lapangan yang sangat mumpuni. The best defense is strong offense. Pokoknya diserang terus sama 3 orang itu. Ya mudah-mudahan si Kyrie Irving nggak kumat lah. Kumat pasti Boy, kumat. Musim depan tongkatnya 2 Boy Ginatan. Dia sebelum season mulai aja dia udah kumat. Udah jelas-jelas dia dikontrak Nike. Dia marah-marah sepatunya jelek. Oh iya, desainnya katanya nggak dikasih ke dia dulu. Makanya, gimana nanti kalau udah mulai season makin. Tapi gini, balik lagi gue kemarin nonton yang Kevin Durant ngobrol sama si Draymond Green itu. Jadi se-eksentrik-eksentriknya pemain ketika dia muncul di media eksentrik kayak misalnya dia ngebahas siapa waktu itu ya di Warriors tuh si Clay yang latihan atau Draymond kayak gimana. Sama juga dia kemudian bahas tentang perilakunya si Kyrie. Itu sebenarnya kata si Kevin Durant dan Draymond Green sebenarnya itu tuh hanya heboh di media aja. Kita di latihan mah santai aja. Begitu dia main 20 poin. Terus pulang, terus dia bakar dupa lah, dia bawa tongkat, kayak si Clay kemana, kayak
lu lihat nonton Last Dance, Ya. Dennis Rodman kemana? Abang. Las Vegas ya. Vegas. Iya. Ya udah gitu, di media heboh tapi di tim Biasa mana-mana aja. muncul latihan biasa aja. Apalagi kalau ternyata performanya di lapangan tidak ada Baik. perubahan yang Iya. signifikan gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi emang ya, Sensasi aja ya. Nah, tapi gue rasa ya mudah-mudahan ketemu di final lah dua tim ini. Warriors. Ketemu di final berat, boy. Enggak, gini maksud gue. Nanti kalau kita bahas Gimana? Warriors, Oh iya, Oke. iya. kita bahas boleh. Warriors iya. sama Oke. Bucks. Nanti Milwaukee, kita bilang ya. Warriors sama Bucks yang di final. Oke. Final. Gue sih juaranya Lakers. Kalau Kan final Lakers. kan ketemu sama Ya. Brooklyn kan. Mas Antun, siapa juaranya? Kalau ketemu ini, ya Brooklyn, Iya. nggak usah kamu tanya. Oh, Langsung 4-0. Lu dah. 4-0, aku jamin. Gua playoff 3 sama, game 7 overtime 2 kali sudden death. Mana? Nggak ada sudden death, masa ada sudden death? Summer League doang. Sudden death. Tapi- yang nembak Kyrie, terus diambil sama Anthony goaltending, jadi Ya. menang. Pokoknya kalau Brooklyn sudah berarti. ada kayak gitu-gitu, di detik-detik terakhir tuh kasih aja ke Kevin Durant, selesai, boy. Iya, ngeri. Selesai. Ngeri. Itu paling ngeri Itu sih. mentalnya itu luar biasa. Gue masih inget tuh pas dia game berapa ya waktu lawan Cavaliers yang dia juara, dia nembak. Yang Iya, bola terakhir dikasih Kevin Durant semua tuh. Dia coast to coast dari bawah. Wah, dapat dia nembak 3 siapa-siapa. point di wing. Iya. Depan LeBron. Iya, masuk semua, ngeri banget itu. Iya. Langsung Kalau juara. memang Kevin Durant ini Momentum balik. Iya. tembakannya bagus, dia jangkauannya panjang ya. Iya. Iya. Tinggi banget loh dia tuh. Dia Kevin Durant. cedera apa ya? Ankle ya? Apa ACL ya? Siapa? Iya. Durant. Kapan? Yang waktu kan dia sempat nggak main lama juga kan di Brooklyn. Oh, Chiles. Silas Iya. ya. Ya, Chiles. Ya iya benar Silas ya. Semoga jangan, dia kan suka kambuh-kambuhan juga lah. Iya. Udah tua, boy. Ya udah guys, Oke. Tapi seru ini, boy. seru ya. Gua sih berharap, dua tim ini memberikan kita tontonan yang menarik ya di musim 2021-2022, apalagi khususnya gue sih percaya mereka akan masuk playoff, artinya jumlah kemenangan mereka akan lebih banyak, jadi cerita-ceritanya juga makin rame, terus hatersnya LeBron makin banyak, keren lah pokoknya. Ada tambahan nggak, Tun? Yang lihat hatersnya LeBron siapa, boy? Dimas. Kalau aku enggak loh. Hah? Aku punya kaosnya kok. Kaosnya Mario Lawalata. Kalau aku Mario nggak Lawalata. punya apa ya, pemain yang ku benci tuh nggak ada loh di NBA. Aku pemain yang ku benci kalau dia mainnya jelek aja. Kalau nggak jelek mau. Iya. Nggak- Susah sih. Ya udah, boy. Kalau gue ya, Nah, gue mau siapa tahu si Lakers sama Brooklyn nonton. Semoga ini pressure buat kalian. asik. Siapa? 3 orang. Nggak jelas. Ya. Ada tambahan nggak lagi? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya berikutnya kita bahas yang lain, boy, yang tim-tim yang kekuatannya mumpuni lah. Ya. Tapi balik lagi tadi, kalau gue juga pengen ini sih, selain dari itu gue pengen Russell Westbrook sama Carmelo Anthony itu dapat juara dapat juara gitu. Kasian, boy, udah karir bagus-bagus, nanti James Nggak Harden pernah. lo belum juara. ya itu dia Belum, masa masih muda dia. James Harden Oh dia belum masih juara. muda ya. Masih panjang jalannya itu. Kyrie masih, apalagi Kyrie. Iya. Kyrie itu masih muda loh. Ya Kyrie kan udah juara, gimana sih? Iya, Kyrie kan udah juara. benar. Iya. Enggak, maksudku Masa- Kyrie itu kayaknya, aku kemarin baru sadar, boy. Kayaknya Kyrie ini udah Udah. lama di NBA. Ternyata enggak loh. Masih baru ya. Masih baru dia. Ya. Buat gayanya aja udah kayak senior banget ya. Tapi gue baru ingat loh. Skuadnya Lakers tuh banyak yang udah juara loh. Rata-rata juara. Tinggal Iya. si Carmelo sama Iya. Kendrick Bener-bener. Nunn. Iya. Banyak loh. Sudah pada Ariza aja juara. udah pernah juara. Pada juara. Dulu pemain Lakers. Jeremy Lin aja udah juara.
Jeremy udah juara Iya. duluan dia. Gasol udah juara. Gasol Udah juara. Ih, banyak loh. Iya. Iya. Udahlah, hebat lah Lakers loh. Iya. Ya udah guys. Thank you. Oke. Kalau nggak ada lagi tambahan Iya. macam-macam. Oke, boy. Ini kayak seru kita ngobrol kayak gini ya. Iya. Warriors Bucks ya. Selanjutnya Warriors Bucks ya. Warriors. Ya, Bucks. netizen Oke, lah boleh. komen-komen apa sih Mau bahas apa ya? yang Iya. mereka setuju nggak sama komen kita ini Oh iya. tentang Lakers biasa aja? Apakah mereka melihat sebaliknya ya? Gak apa komen-komennya ya, sembarang-sembarang. Iya. Buat seru-seruan. Iya. Sip. Thank you guys. Thank you Dimas. Thank you Santo. Thank you. Nanti kita di obrolan selanjutnya Mas. Seperti biasa Mas. Oh ya, Yes lo. subscribe channel Main Basket. Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore biar lebih update. Nyalakan lonceng kalian biar dikasih tahu nanti sama YouTube. Jangan lupa juga share videonya ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga like video ini. Dan boleh komen-komen lah apa yang lagi mau dibahas dari kita bertiga ini. Oke. Sampai Oke. jumpa semuanya. Bye. Bye.